Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mohon perkenalkan diri, nama saya Ais dari Demar Titik Tenger, selaku perwakilan dari komunitas penyandang disabilitas dan pengrajin seni budaya di Kota Malang. Hari ini kami sedang ada audiensi acara PKM Pemberdayaan Artisan Disabilitas Batik Topeng Malang, yaitu ada kunjungan dari Universitas Ciputra Surabaya yang kami sudah kerjasama sejak tahun 2023. Dalam acara ini nanti kita akan mempresentasikan batik karya teman-teman disabilitas, sekaligus nanti fashion show dan pameran karyanya di Pasar Seni Bareng Lantai 3. Nah, acara ini difasilitasi dan didukung oleh DPRD Kota Malang yang selama ini juga mendukung seluruh aktivitas Demart seperti penyediaan galeri bagi teman-teman UMKM disabilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon memperkenalkan diri, nama saya Ais Janwar selaku MC untuk kegiatan di siang ini. Saya ucapkan terima kasih atas fasilitas dan dukungannya dari DPRD Kota Malang. Saya ucapkan selamat datang juga untuk para mahasiswa dan mahasiswi Fashion Design Business dari Universitas Ciputra Surabaya. Selamat datang juga untuk dosen pengampu Ibu Janet Rine Dewaran. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Eko Hardianto selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, dan saya ucapkan terima kasih kehadiran Ketua dari Demar Titik Tenger, Ki Joko Rendi. Sebelum kita memulai acara di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran dan kesuksesan acara hari ini. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Untuk peserta dan hadirin yang ada di ruangan ini, dimohon untuk berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
Untuk membuka kegiatan di pagi hari ini, pertama-tama kami persilakan untuk Bapak Eko Adianto memberikan sambutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini, terutama dari Dimat yang dipimpin oleh Bapak Joko Randy bersama pendamping yang lain. Wabil khusus saya hormati, saya banggakan adik-adik dari yang istimewa di bawah naungan Bapak Joko, termasuk juga di bawah bimbingan Ibu Maria. Berikutnya yang kedua yang saya hormati teman-teman, adik-adik, mbak-mbak dari Universitas Ciputra Surabaya di bawah bimbingan dosen pembimbing Ibu Janet. Puji syukur, puji Tuhan, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi yang insya Allah cerah kita dapat berkumpul di tempat ini di ruangan internal kantor DPRD Kota Malang. Berikutnya saya sampaikan selamat datang kepada semuanya, terutama tamu agung kita dari Surabaya, luar biasa, jauh-jauh perjalanan hampir 1,5 jam. Infonya ada sedikit trouble di bis ya, tapi tetap kita syukuri. Semoga panjenengan semua adik-adik, mbak-mbak, mas-mas dari Surabaya dan ibu pembimbing tetap dalam nuansa semangat, sehat untuk berinteraksi dengan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, izinkan sedikit saya memperkenalkan diri. Nama saya Eko Adianto. Di sini selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, yang dalam hal ini membidangi di bidang pendidikan, kesehatan, kesra, termasuk ada unsur budaya, sehingga betul sekali bila mana ada teman-teman atau komunitas universitas ya yang oriented pada pendidikan, ada unsur budayanya, ada ajang semacam ini, entah bentuknya itu kunjungan, workshop atau diskusi-diskusi. Sehingga sekali lagi langkah yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah apresiasi terhadap penyelenggara acara ini, dalam hal ini mungkin Bapak Joko. Bapak Ibu sekalian, di Komisi D ini saya selaku ketua berasal dari unsur fraksi PDI Perjuangan ya, dari unsur itu, dan saya di sini alhamdulillah puji syukur periode yang kedua menjadi anggota DPRD. Lain-lain nanti saya mengikuti secara teknis alur kunjungan, audiensi sekaligus workshop perihal perbadian ini. Yang pasti harapan besar kami, saya adalah bagaimana menciptakan sinergitas kolaborasi dari unsur akademisi dengan unsur masyarakat. Salah satu elemen adalah elemen dimat atau disanggar titik ini dengar yang sangat intens, sangat empati, sangat peduli terhadap dunia budaya, terutama mewarisi nilai salah satu unsur budaya yaitu masalah perbatikan, dan sudah diakui oleh khalayak umum hasil daripada adik yang istimewa ini luar biasa dari nilai seninya atau unsur-unsur budaya yang melekat pada model batikannya. Demikian juga mungkin ada follow up, harapan kami ada follow up berikutnya begitu ada kunjungan dari Universitas Ciputra dengan tim ahli adiknya ya, desainer atau apa istilahnya, bisa memberikan inputan, masukan, kolaborasi berikutnya kepada salah satunya unsur di Sanggar di Tengger.
Termasuk juga harus kita pahami bahwa Sanggar Titi Tengger ini juga menaungi atau sudah bersinergi dengan beberapa elemen-elemen di wilayah Batu maupun Kota dan Kabupaten Malang, sehingga hakikatnya ketemu dengan Limak dan Sanggar Titi Tengger merupakan bertemunya dengan unsur-unsur elemen inklusi, elemen budaya yang lain, sehingga sangat cocok sekali Ibu dan Bapak dari Surabaya Universitas Putra, luar biasa ya. Kalau nantinya ada follow up kerjasama ya, sistem sekolah nanti bisa dikemas dengan model-model improvisasi, mungkin desain yang kekinian sehingga bisa menunjang nilai pasar yang digemari masyarakat saat ini dalam hal perbatikan, baik itu kain batiknya maupun yang sudah dikemas dalam bentuk baju atau semacamnya. Itu harapan kami. Ini nanti saya mewakili unsur dari Kota Malang ingin mendengar termasuk dari segi aspirasi apa ya model-model workshop siang ini, sehingga nantinya semoga menjadi rujukan kami untuk terus berusaha memberi perhatian terhadap budaya, terutama terhadap dunia perbatikan. Demikian Bapak Ibu sekalian prolog awal penyampaian saya, sekaligus secara tidak langsung mungkin saya bisa membuka acara audiensi dan workshop pada pagi hari ini. Saya berharap semoga acara ini berlangsung dari awal hingga akhir berlangsung dengan baik dan mendapatkan nilai positif yang baik bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, demi nuansa kebangsaan ya, cek nih semangat ya, mau arek Surabaya atau Aremanya harus semangat. Let saya bilang salam satu bangsa, dijawab semuanya Indonesia ya, karena kita harus ya dalam rangkuman NKRI ya. Saya bilang salam satu bangsa, jawab dengan Indo ya. Kita coba ya, semangat ya. Saya gak ngantuk, itu saya akan bambang mulai tadi ya. Panas, ompet, ngantuk. Ayo kita coba. Salam satu bangsa Indonesia. Masih kurang kompak ya. Terutama sini biar gak ngantuk ya. Ayo coba. Salam satu bangsa Indonesia. Semangat ya. Baiklah, dengan ini acara audiensi sekaligus workshop batik saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila syukur, kupuk dan lungguhnya penyajian kami kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf karena hari ini Ibu Janet, kami di kantor gedung ini ada 3 sesi acara ya, di lobi bawah, di sini ada 2, seiring dengan proses efisiensi anggaran yang digaungkan dari pemerintah pusat, sehingga mohon maaf bila mana apa yang kami sajikan masih kurang berkenan. Sekali lagi matur nuwun atas segala perhatian dan kehadirannya. Saya akhiri selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Universitas Ciputra Fashion Design and Business hari ini akan mempresentasikan hasil redesign motif batik yang kemarin kami sempat membelinya 3 ya kemarin untuk research ya untuk kemarin. Jadi kita ada 3 batik kemarin, jadi kita redesign, lalu kemudian juga ada yang diwujudkan menjadi pakaian, jadi menjadi produk fashion di sini. Nah mungkin untuk sekarang bisa dimulai presentasi dulu karena mohon maaf kan waktunya udah kebuang banyak ya, jadi langsung ke presentasi aja ya Bapak Ibu gitu. Bisa dimulai dari kelompok 1. Siang ini Bapak Ibu Adrianto, untuk rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan
dari Ketua Demat Titik Tenger yang selama ini menaungi dan mendampingi teman-teman disabilitas dalam berkarya. Saya persilakan Bapak Joko Randy untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Tadi ada salam persatuan. Mungkin sebelum saya lanjutkan, mohon kiranya ada salam budaya, nanti tolong dijawab dengan Nusantara. Salam budaya Nusantara. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, juga para tamu undangan, khususnya delegasi dari Batu Kabupaten, pengurus BIK, Forum Inklusi Kota. Pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap anggota DPRD yang telah memberi fasilitas dengan adanya bisa audiensi, tidak bisa tatap muka, saling menularkan ilmu. Dalam hal ini kami sebagai pengurus berharap hal-hal semacam ini tidak hanya sekedar seremonial ataupun hanya untuk melengkapi kebutuhan kemahasiswaan. Kita berharap penuh adanya sinergi yang nyata, kesinambungan yang terus menerus. Mengingat judul dari sini adalah perbatikan, juga ada vision, vision, dan juga bisnis. Perlu kami sampaikan, kami khususnya anak-anak istimewa ini perlu adanya pendampingan yang nyata. Bagaimana bisa, kalau saya baca, saya sebelumnya mungkin bahasa saya berdoa-doaan, harapannya tidak lebih, pengennya anak-anak kita nanti kelak akan bisa mandiri dan ada kesetaraan. Maka bersyukur bagi kami dengan hadirnya teman-teman dari Universitas Ciputra Surabaya ini, kita berharap lebih, sehingga ada sebuah jalinan yang betul-betul nyata, real, dan berkesinambungan. Perlu saya informasikan, memang kita menekuni batik, namun konteksnya khusus motif batik Malangan. Perlu kita informasikan juga terhadap adik-adik dari mahasiswa Ciputra bahwa anak-anak kita ini sudah memiliki toko di Hotel Grand Mercure lantai 2. Yang kedua ada Demat di lantai bawah. Yang ketiga ada toko juga di Pasar Seni Baren, yang mana harapan kita sejak kita kenal Ning Janet ya 2023, kita intens komunikasi, tapi untuk jalinan mungkin yang orientasinya pemberdayaan mungkin masih kita rintis. Harapannya ini nanti ada kesinambungan, baik itu hasil produk maupun manajemen. Satu hal ini mungkin saya sedikit pamer ke adik-adik, bukan karena di samping saya ini anggota PDI, anggota Dewan dari PDI, saya pakai merah tidak juga. Nah, ini hanya saya ingin menunjukkan ke adik-adik sekalian bahwa yang saya pakai ini batik hasil karyanya anak istimewa, tapi yang rusak aja ini bisa tak pakai model begini. Saya nggak tahu ini bagus karena yang pakai atau memang atau memang jahitannya, modelnya. Jadi ya, jika saya ingin menyampaikan ke adik-adik sekalian bahwa yang rusak aja masih bisa dipakai sebagus ini, apalagi nanti lewat adik-adik
sebagai tokoh akademis mungkin yang lebih ya, adik-adik istimewa ini karyanya memang manual. Kapan tadi kita disarankan oleh Neng Janet pakai canding nul, jadi bahannya juga bahan alami. Dalam hal ini saya mohon maaf, kami sudah berupaya tentang bahan kimia sudah bisa kita atasi dengan bahan alami. Di kesulitannya kita memang memakai canding nol. Sampai hari ini kita masih istilahnya bahasa Jawanya melanyak, itu masih terus belajar. Begitu, ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pengurus Titik Tenger mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya terhadap Komisi D yang memang tupoksinya pengampu kita. Gitu Bapak. Ini. Kedua, ucapan terima kasih juga ke Neng Janet yang selama ini sudah mendampingi kita, dikenalkan terhadap anak-anak didiknya, ya, sehingga saya yakin anak-anak kita, anak-anak istimewa di depan hari akan tambah percaya diri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya untuk Bapak Joko Randy. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Janet mungkin memberikan sepatah kata atau langsung ke materi. Oke. Baik, kami persilakan untuk Ibu Janet menyiapkan materi presentasi. Mempresentasikan redesign batik dari kelompok kami. Jadi di sini ada beberapa ide dan elemen yang kami kembangkan, yaitu yang pertama mengembangkan bunga kamboja, lalu memberikan warna gradasi yang lebih modern, lalu meng-highlight tokoh utama di dalam batik seperti yang dapat dilihat di situ. Topeng yang berwarna kuning adalah tokoh utama, yaitu Panji Asmara Bangun. Lalu yang terakhir adalah memberikan pola yang berrepetisi. Bunga kamboja sendiri memiliki makna seperti kesucian dan kebenaran yang cocok dengan kisah antara Panji Asmara Bangun dengan Dewi Ragil Kuning. Kami memberikan warna gradasi agar dapat memberikan kesan modern terhadap batik ini. Lalu di mana sebelumnya tokoh utama di dalam batik kurang mencolok, maka dari itu tokoh utama di dalam batik ini akan lebih di-highlight dan juga memberikan pola repetisi akan memberikan kesan visual yang harmonis. Lalu di sini ada dasar-dasar pertimbangan redesign motif batik dari kelompok kami. Yang pertama, batik yang sebelumnya belum memiliki proporsi desain yang baik. Lalu batik sebelumnya masih polos dan kurang bervariasi dan menggunakan color palette yang kurang seimbang. Sehingga elemen desain yang kami kembangkan ada warnanya, yaitu warna gradasi dari ungu ke pink seperti yang digambar paling pojok kanan, dengan nuansa modern dan estetik. Warna emas pada wajah tokoh utama membuat mereka lebih mencolok dan menjadi pusat perhatian. Lalu yang kedua ada di bentuknya. Bentuk utama adalah wajah Panji Asmara Bangun dan Dewi Ragil Kuning yang bergaya simpel namun ekspresif. Ada tambahan ornamen bunga kamboja juga di sudut-sudut dan motif hiasan klasik di bagian bawah untuk memperkaya visual. Lalu yang ketiga ada ukurannya. Tokoh utama dibuat dengan ukuran lebih besar dibandingkan dengan elemen lain untuk meng-highlight peran penting mereka. Wajah-wajah di latar belakang memiliki ukuran seragam dan sedikit lebih kecil untuk mempertegas fokus utama. Lalu yang terakhir ada ruang. Penataan ruang di sini menggunakan pola repetisi yang teratur, menciptakan harmoni dan keseimbangan visual. Ada ruang kosong juga yang diisi dengan motif bintang kecil, memberi kesan luas tanpa terasa penuh. Di sini adalah redesign kami. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yasinur Almira. Saya perwakilan dari kelompok 2.
Oke, di sini ada inovasi dan ide redesign dari motif kelompok kami. Kami mengangkat nama Pagi Sore di Malang, redesign batik topeng Malang bergaya pagi sore dengan konsep warna pastel pink yang bermakna kelembutan dan keanggunan dari karakter Dewi Sekartaji, lalu dengan warna baby blue yang bermakna kesejukan dan kedamaian dari suasana kota Malang. Untuk motif utama yang pasti ada 4 tokoh utama topeng Malang, lalu ada bunga teratai sebagai simbol keindahan dan kesuburan, lalu yang pastinya ada tugu Malang yang bermakna lambang dan perjuangan dan identitas kota Malang. Lalu untuk motif pendukungnya kami memberikan motif perairan atau kolam yang ada di sekitar tugu kota Malang yang bermakna ketenangan, refleksi diri, dan nilai perjuangan dari kota Malang. Untuk tokoh-tokoh topeng Malang, yang pertama ada tokoh Panji Asmara Bangun, yang kedua ada tokoh Dewi Sekartaji, yang ketiga ada tokoh Gunung Sari, dan yang keempat ada tokoh Dewi Ragil Kuning. Untuk filosofi dari desain batik kami bermakna menggambarkan harmoni antara tradisi dan inovasi kota Malang melalui warna modern dan elemen budaya yang kuat. Lalu ini adalah dasar-dasar pertimbangan redesign motif batik. Redesign batik Pagi Sore Malang menggabungkan elemen budaya dan estetika fashion. Tokoh batik topeng Malang diolah dengan garis halus dan bentuk dinamis, menciptakan kesan elegan dan bercerita. Warna pastel pink dan baby blue dipilih untuk nuansa modern yang lembut. Motif bunga teratai, tugu Malang, dan kolam air memperkuat identitas kota melalui tekstur visual yang tenang namun bermakna. Proporsi desain mengikuti gaya pagi sore, menyeimbangkan antara visual terang dan gelap, mencerminkan harmoni waktu dan fungsi dalam busana kontemporer. Untuk elemen desain yang dikembangkan, yang pastinya ada warna baby blue dan pastel pink. Kenapa kita malah memilih warna ini? Karena pastel pink itu mencerminkan keanggunan dan ketenangan yang dari tokoh Dewi Sekartaji tadi. Lalu sedangkan untuk baby blue sendiri memberikan kesan sejuk dan harmonis sesuai karakter dan suasana kota Malang. Untuk garis sendiri, kita memiliki garis lengkung tebal serta tipis pada motif teratai, lalu garis lengkung tebal di motif perairan, selebihnya ada garis lurus dan lengkung tebal tipis pada motif lainnya. Untuk bentuk yang paling menonjol itu bentuk 4 tokoh topeng kota Malang, lalu ada bunga teratai, tugu Malang, serta ada motif pendukung dari motif perairan kolam kota tugu kota Malang. Untuk ukurannya sendiri, batik ini berukuran horizontal memanjang dengan komposisi elemen besar seperti tugu dan topeng yang seimbang di kiri dan kanan, serta ornamen daun dan bunga yang tersebar merata sebagai pengisi ruang. Sedangkan untuk ruang sendiri, kita menggunakan motif perairan serta motif geometri teratainya di area ruang kosong untuk mengisi kekosongan agar terlihat seperti batik yang memang selayaknya batik. Terima kasih. Ini hasil dari redesign kita. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Stefani Harijono dari perwakilan dari kelompok 3. Pada siang kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil desain motif batik dari kelompok 3. Berikut adalah ide dan inovasi desain motif batik kita. Ide dan inovasi desain motif batik kita, Tugu Malang, bertujuan untuk menghadirkan nuansa baru yang tetap berakar dan nilai budaya dan identitas lokal kota Malang. Dalam konsep ini, Tugu Malang dijadikan sebagai elemen utama yang merepresentasikan semangat perjuangan dan kemerdekaan. Di sekelilingnya ditambah elemen bunga teratai yang tumbuh di dalam kolam tugu sebagai simbol harapan, kemurnian, dan keteguhan, serta balai kota Malang di latar belakang sebagai representasi pusat pemerintahan dan kemajuan kota. Untuk menambah kekayaan visual, unsur alam khas Malang seperti dedaunan, tropis, dan siluet pegunungan dapat digunakan sebagai latar dan pengisi ruang. Inovasi desain ini menggabungkan gaya batik klasik dengan sentuhan modern melalui penggunaan motif geometris, ilasi, dan susunan motif yang simetris. Namun tetap mempertahankan ciri khas batik tradisional seperti titik, garis, dan ornamen kecil. Dari segi warna digunakan palet khas Malangan seperti biru tua, hijau daun, merah bata, dan kuning emas yang dikombinasikan dengan gradasi untuk memberikan kesan dinamis dan kontemporer. Desain ini juga dibuat
fleksibel agar dapat diaplikasikan ke berbagai media seperti kain batik, aksesoris, dan souvenir khas kota dengan mewujudkan kejelasan makna, pola, setiap unsur, motif, desain tidak hanya estetis tetapi juga edukatif sehingga mampu memperkenalkan dan memperkuat identitas budaya Malang kepada generasi muda dan wisatawan. Dasar-dasar pertimbangan yang kami gunakan yaitu menggabungkan elemen bunga teratai dan balai kota Malang didasari oleh beberapa pertimbangan penting secara historis. Tugu Malang melambangkan perjuangan dan kemerdekaan, sementara balai kota merepresentasikan pusat pemerintahan dan kemajuan kota. Bunga teratai dipilih karena maknanya yang mendalam, yaitu kemurnian, harapan, dan kebangkitan. Dari sisi estetika, ketiga elemen ini dikombinasikan dengan prinsip dasar desain batik. Motif ini tetap mengacu pada ciri khas batik Malangan yang penuh warna dan unsur lokal. Dengan pendekatan ini, didesain diharapkan mampu menjaga nilai tradisional sekaligus menarik bagi generasi muda serta fleksibel diaplikasikan dalam berbagai produk kreatif. Elemen desain yang kami kembangkan, warna yang digunakan mengacu pada ciri khas batik Malangan seperti biru, hijau, kuning, dan pink. Garis yang digunakan untuk membentuk siluet Tugu Malang, struktur arsitektur balai kota dan kelopak bunga teratai, garis tegas dan geometris menggambarkan kekokohan bangunan. Secara bentuk utama terdiri dari Tugu Malang sebagai motif sentral berbentuk vertikal menjulang, balai kota dan simetris dan horizontal di latar belakang, serta bunga teratai berbentuk bundar dan kelopak yang menyebar. Secara ukuran, Tugu Malang ditampilkan dengan ukuran yang dominan untuk menekankan perannya sebagai simbol utama. Balai kota digambarkan dengan ukuran sedang di latar belakang, sementara bunga teratai berukuran lebih kecil sebagai elemen pendukung. Secara ruang dalam desain dimanfaatkan untuk menciptakan kedalaman dan keteraturan. Tugu Malang berada di tengah sebagai fokus utama. Berikut ini adalah hasil dari batik desain dari kelompok IGA. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Nama saya Gabrina Liaziza, perwakilan dari kelompok 4. Untuk desain kami masih tentunya menggunakan motif topeng yang lain, tapi kami bisa lebih kontemporer, tapi tetap menggambarkan karakter Panji Asmarabangun, Dewi Sekartaji, Raden Gunungsari, dan Dewi Regil Kuning. Untuk warna coklat sendiri menggambarkan watak setia. Lalu kami menambahkan motif bunga teratai yang mana merupakan salah satu simbol dari kota Malang. Bunga teratai sendiri melambangkan keindahan dan kesuburan, yang mana bagi pemakainya kami mengharapkan untuk senantiasa subur makmur dan terpelihara jiwa raganya. Untuk akta warna merah pada bunga teratai sendiri melambangkan simpati dan cinta yang tak egois, sedangkan terdapat warna magenta pada bunga teratai juga yang dipadukan dengan warna emas pada garis-garis menggambarkan makna kemuliaan dan kehangatan. Lalu untuk garis yang mengarah ke kanan memiliki arti kemajuan dan kebenaran. Oleh karena itu, kita mengartikannya sebagai kemajuan tanpa arah adalah kehilangan, maka kami memilih berjalan dengan cahaya yang benar. Untuk dasar-dasar pertimbangannya desain motif batik, pada desain ini kami tetap memperhatikan motif topeng sebagai objek utama, yang lalu kita ubah warnanya seperti pada outline-nya, terdapat warna putih, lalu diisi dengan warna coklat. Selain itu kami juga menambahkan motif garis-garis dan bunga teratai yang dapat mempercantik keseluruhannya. Motif bunga teratai kami aplikasikan kepada kedua tepi sisi yang menjadikannya motif tepi kain. Motif topeng Malang juga kami aplikasikan dengan motif terorganisir, jadi tidak seberapa abstrak. Untuk ukuran motif yang digunakan juga sedang. Lalu warna pada desain kami cenderung ke earth tone,
tapi tetap dimasukkan warna-warna seperti tadi merah atau magenta untuk lebih hidup dan ritme warnanya tidak membosankan. Lalu untuk warna utama yang digunakan terdapat warna putih, kuning, keemasan, merah, magenta, dan coklat. Lalu untuk garis terdapat garis lengkung, yaitu ada motif topengnya, lalu bentuk motif dengan teratai. Untuk bentuknya terdapat yang paling ditonjolkan adalah motif topeng dan bunga teratai. Untuk ukuran pada motifnya yaitu sedang, yang diaplikasikan kepada ukuran motifnya dan bunganya. Untuk ruang yang kosong kami isi dengan motif garis-garis dan motif topeng malam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Loita, perwakilan dari kelompok 5. Dan hari ini saya mempresentasikan hasil redesign kelompok kami. Untuk ide dan inovasi redesign, kami tarankan latar umum untuk esensi spiritual dan elegan, serta mengubah bunga menjadi ungu gelap untuk kesan yang lebih tenang dan dapat menonjolkan topeng. Komposisi topeng diubah dengan menambahkan 5 topeng horizontal yang melambangkan perjalanan cinta dan dinamis. 2 topeng besar di sisi kiri dan kanan bunga untuk menekankan adanya keseimbangan antara maskulin dan feminin. Bunga disusun secara vertikal di tengah kain sebagai poros utama, menggambarkan kisah Panji Asmarabangun dan Dewi Ragil Kuning yang penuh perjuangan. Menambahkan garis outline pada bunga untuk menampilkan hasil yang lebih rapi dan modern klasik. Bunga sepatu memberikan kesan kehangatan dan cinta. Lalu pengubahan ukuran dan jumlah titik-titik putih menjadi 6 titik dan ukuran lebih besar. Dasar-dasar pertimbangan redesign motif batik kami. Dalam redesign ini kami menonjolkan adanya kesetaraan antara Panji dan Dewi. Kami menggunakan warna serta elemen-elemen yang sama terinspirasi dari kain sebelumnya, serta elemen bunga sepatu. Warna ungu dipilih untuk memberikan kesan spiritual yang kuat. Kami juga menambahkan garis outline di sekitar bunga-bunga agar tampak lebih rapi dan memberikan kesan modern klasik. Posisi topeng diatur sehingga masing-masing karakter memiliki kedudukan yang setara, sehingga bunga sepatu dapat memberikan kesan kehangatan dan cinta. Lalu elemen desain yang dikembangkan, yang pertama warna. Warna utama yang kami gunakan adalah ungu, kuning, dan hijau. Warna-warna tersebut memberikan kesan anggun dan hangat dan kuat. Lalu ada garis. Garis outline digunakan untuk memberikan kesan rapi dan modern klasik, bersamaan dengan outline bunga sepatu. Lalu bentuk elemen inti desain ini yaitu topeng Panji dan Dewi berukuran lebih besar, disertai dengan elemen bunga sepatu. Lalu ukuran diposisikan agar simetris satu dengan yang lain sehingga tiap elemen harmonis dan tertata. Lalu ruang, bagian kosong kami beri titik-titik putih dengan 1 titik tengah lebih besar daripada 5 titik yang lain. Elemen ini digunakan untuk memperindah tampilan kain. Lalu ini adalah gambar tampilan batik kami sebelum dan setelah redesign. Thank you. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rebecca Hegel Pranoto. Saya perwakilan dari kelompok 6. Hari ini saya akan mempresentasikan redesign batik kelompok kami. Untuk ide dan inovasi redesign motif batik, pertama ada buku Malang yang menjadi pusat komposisi yang mewakili identitas kota, kekuatan, dan sejarah. Selanjutnya adalah kolom navy yang mencerminkan ketenangan, kedalaman, dan kesan elegan. Lalu ada ombak yang melambangkan dinamika hidup yang lembut dan mengalir. Selanjutnya ada teratai tim pastel di kiri dan di kanan tugu, lalu menciptakan kesucian, cinta, dan keseimbangan. Lalu ada warna utama yaitu navy, beige, dan tim pastel menciptakan kesan elegan, lembut, dan feminin. Terus ada siluet dari Panji dan Sekartaji di kanan dan kiri melambangkan cita sejati dan nilai tradisi. AJ Design menggabungkan elemen tradisional dan kontemporer yang simbolis dan estetis, cocok untuk generasi Z.
Lalu ada dasar-dasar pertimbangan redesign motif batik. Nah, dasar pertimbangan redesign batik ini adalah mengangkat identitas Malang dengan pendekatan modern yang tetap menjaga nilai budaya. Tugu Malang ditempatkan di pusat sebagai simbol kekuatan dan sejarah, sementara siluet Panji dan Sekar Taji ini melambangkan cinta sejati dan tradisi. Warna navy, beige, dan pink pastel ini dipilih untuk menciptakan kesan yang tenang, elegan, dan feminim yang tentunya desain batik ini cocok sekali untuk generasi Z. Nah, selanjutnya adalah elemen desain yang dikembangkan mulai dari warnanya yang kita pilih. Warna utamanya yaitu navy, beige, dan pink pastel yang menciptakan kesan elegan, lembut, dan feminim. Lalu ada garis. Nah, batik ini memiliki garis sederhana yang bersih dan mengalir untuk mempertegas bentuk tugu Malang, toko Panji, Sekar Taji, serta bunga teratai. Bentuknya, bentuk utama berupa siluet tugu Malang dan figur Panji Sekar Taji dipadukan dengan bentuk bunga teratai dan motif ombak yang bergelombang. Lalu ada ukuran motif yang diatur proporsional dengan elemen utama lebih besar di tengah dan elemen pendukung lebih kecil untuk menjaga keseimbangannya. Dan yang terakhir adalah ruangan. Ruang kosong diatur agar komposisi terlihat seimbang dan tidak penuh, memperkuat kesan modern dan elegan. Nah, ini adalah hasil dari redesign batik kami. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lunda Wafira, perwakilan dari kelompok 7. Jadi, ide dan inovasi redesain motif batik kami yaitu redesain ini masih mempertahankan sisi kontemporer dari motif aslinya dan masih berisi dua motif utama, yaitu topeng dan motif kaum. Layout batik diredesain dengan mengambil inspirasi dari motif lereng yang melambangkan kewibawaan. Motif topeng di batik ditambah sehingga mempresentasikan karakter-karakter di topeng Malangan dengan lebih lengkap, di mana redesain ini memperkenalkan tokoh Panji Asmorobangun yang berwarna hijau, Dewi Sekar Taji yang berwarna putih, Dewi Ragil Kuning yang berwarna kuning, dan Kelana Sewardana yang berwarna merah. Motif bunga mawar dan andong juga ditambah sebagai flora khas dari kota Malang. Dasar-dasar pertimbangan redesain motif batik yaitu pada redesain ini kami ingin mempertahankan sisi kontemporer batik aslinya namun memperkaya elemen di dalamnya dengan menambahkan perbedaan fitur yang jelas pada masing-masing tokoh. Hal ini diharapkan bisa memperkenalkan masyarakat mengenai tokoh-tokoh topeng Malangan. Warna yang dipilih menyesuaikan dengan topeng aslinya, sehingga syarat juga dengan makna dan pesan dari masing-masing tokoh. Bentuk dan ukuran motif yang cenderung besar juga merupakan upaya membuat batik lebih kontemporer. Elemen desain yang dikembangkan terdapat warna, garis, bentuk, ukuran, dan ruang. Dalam warna terdapat 4 warna utama, yaitu merah, kuning, hijau, putih, dan biru. Untuk garis, memiliki garis lurus dan juga lekung yang berulang pada beberapa bagian seperti lereng dan kaum. Untuk bentuk yang paling ditonjolkan adalah motif topeng yang merupakan simplifikasi bentuk topeng asli. Ukuran motif tidak konvensional dibanding motif batik tradisional. Untuk ruang, terdapat ruang kosong pada batik yang diisi dengan desain berupa titik-titik kecil. Berikut hasil dari tampilan sebelum dan sudah didesain kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nasya Sarabi Minata dari perwakilan dari kelompok 8. Ide dari inovasi dari redesain motif batik kali ini itu dimana semakin berkembangnya zaman, semakin ada namanya minialisme, dimana semakin dikit bentuk dan warna yang akan ada. Dengan hal itu, kami akan menciptakan batik yang hanya berupa dengan gambar ataupun garis. Dengan hal itu, motif batik akan menjadi lebih modern dan juga motif tradisional batik tetap akan menjadi bahan dasarnya. Namun, kita hanya menjadikan sebuah light atau bentuk dalam garis tertentu. Salah satunya adalah
tugu yang kami ciptakan di sini itu hanya dengan garis yang sudah kami buat. Tapi untuk presisi dalam bentuk akan tetap sama, namun akan membuat lebih modern karena dengan warna juga presisi dari bentuk yang kami siapkan. Dengan itu, motif yang digunakan tentunya juga tetap terinspirasi pada budaya lokal seperti Tugu Malang di tengah sebagai elemen utama. Diletakkan di tengah sebagai poros desain dan memperkuat identitas lokal. Ornamen topeng Malang dan juga buah dan juga bunga apel dan juga bunga trompet adalah salah satu elemen yang memberikan kesan lebih dalam budaya Malang. Selanjutnya, di sini kami hanya memilih 2 warna. Mengapa memilih warna biru tua? Karena salah satunya adalah dengan memilih warna biru tua memberikan kesan lebih tenang, kesannya lebih modern dan juga lebih feminim, dan di sini memberikan kesan elegan yang sangat modern. Dengan hal itu, warna biru juga memberikan rasa ketenangan yang lebih lagi, sama dengannya Kota Malang. Dan dengan itu, garis-garis yang mengutamakan di sini adalah bentuk yang menciptakan nuansa modern dan detail yang rapi. Garis-garis ini untuk membentuk motif floral, ikon, dan juga ornamen secara halus. Selanjutnya untuk bentuk geometris pada Tugu Malang memberikan kesan kokoh dan juga terstruktur. Bentuk organik seperti bunga, daun, dan juga buah apel menunjukkan keindahan alam. Selanjutnya untuk ukuran, Tugu Malang dibuat lebih besar daripada elemen ada toko-toko lainnya, dikarenakan kami ingin memberikan sebuah spotlight kepada Tugu Malang sebagai salah satu ikon terpenting dalam Kota Malang. Dengan hal itu, seperti topeng dan juga bunga akan berukuran lebih kecil sebagai pengisi dan pelengkap visual. Dan terakhir adalah ruang. Ruang antar elemen dibuat cukup renggang untuk menciptakan kesan ringan, tidak penuh, dan juga memudahkan mata untuk fokus kepada satu hal atau tugu Malang yang sudah kita buat, untuk lebih memiliki komposisi yang juga dan desain yang terasa lebih modern dan juga tidak ramai. Oke. Dan ini adalah hasil redesign batik kami dari Tugu Malang sebelumnya hingga yang sekarang. Sekian dan terima kasih dari kelompok 8. Selamat siang, saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan batik kami yang kita sudah buat. Oke, untuk ide inovasi dan redesign batik motif ini, desain ini menggabungkan kekuatan narasi lokal, filosofi flora, dan simbol. Untuk visualisasi topeng kedua tokoh ini memiliki pusat motif dengan detail-detail ukiran yang menunjukkan karakteristiknya masing-masing. Sebagai ikon Kota Malang, tugu ini ditempatkan sebagai elemen atau latar pengikat komposisi dan menegaskan identitas lokal dan mempertahankan narasi batik sebagai representasi budaya Malang ini. Elemen teratai diintegrasikan sebagai simbol kesucian dan keadilan. Untuk Tugu Malangnya dilambangkan ikon Malang sendiri dan memberikan efek keindahan dan simbol ikonik kota ini. Lalu untuk sulur-sulur yang dibuat di sini mencerminkan hidup yang selalu berkembang meskipun tidak kekal. Hal ini memberikan efek nuansa pada filosofi batik ini. Lalu untuk dasar-dasar dan pertimbangan redesign motif batik. Desain batik ini memberikan berwarna ungu untuk memadukan elemen khas Malang seperti topeng Dewi dan panji yang melambangkan cinta dan kesetiaannya mereka. Kami ingin mempertahankan kisah dan konsep ini tetapi meredesain beberapa hal-hal yang di cerita tersebut, serta menambahkan elemen indah Tugu Malang sebagai simbol ketegaran kota ini. Bunga teratai dan sulur-sulur menghiasi latar, menciptakan kesan keindahan dan pertumbuhan. Dengan konsep batik pagi dan sore, kain ini menampilkan dua motif yang berbeda dalam satu lembar. Hal ini memungkinkan mereka untuk memakai batik ini dan menyesuaikannya pada waktu dan suasana tertentu. Lalu untuk elemen desain dan yang kita kembangkan. Yang pertama adalah warna. Dua warna utama yang digunakan untuk lavender dan ungu. Warna keseluruhan desain
ada 7, yaitu biru tua, merah muda, kuning, hijau, coklat, dan ungu dan putih. Hal ini bisa memikat pemakai Gen Z ataupun generasi-generasi muda. Yang kedua adalah garis, menggunakan garis lurus dan lengkung yang berulang seperti pada elemen sulur-sulur. Yang ketiga adalah bentuk. Bentuk utama yang ditonjolkan adalah bentuk topeng Dewi dan topeng Panji yang telah disederhanakan bentuknya untuk mengikuti gaya batik ini. Lalu ukuran dari motif ini tidak konvensional dan terkesan abstrak seperti penempatannya, namun juga ada beberapa elemen yang peletakannya sejajar. Yang terakhir adalah ruang. Ruang kosong ini ada pada batik diisi untuk menggunakan titik-titik kecil yang bisa dilihat di sini. Terima kasih. Dan ini adalah hasil akhir kami. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati. Terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini. Nama saya Jennifer Queen Santosa selaku perwakilan dari kelompok 10 untuk presentasi pada siang hari ini. Untuk ide dan inovasi di desain motif batik kami fokus pada beberapa hal. Yang pertama yaitu mengembangkan bunga Kamboja dan teratai. Seperti yang bisa dilihat pada sisi kiri dan kanan kain batik kami tampak motif bunga Kamboja dan teratai berwarna ungu dan merah. Ini melambangkan kesucian, kebenaran pada bunga Kamboja serta kesegaran dari bunga teratai yang berhubungan dengan kisah Panji Asmara Bangun dan Dewi Ragil Kuning serta Kota Malang. Yang kedua yaitu memberikan warna gradasi yang lebih modern. Gradasi warna tampak pada elemen bunga dan dedaunan, menciptakan nuansa modern namun tetap mempertahankan nilai tradisional. Yang ketiga yaitu untuk meng-highlight tokoh utama di dalam batik, yaitu Panji Asmara Bangun dan Dewi Ragil Kuning sendiri. Pada bagian tengah batik terdapat tokoh utama, wajah Panji dan Dewi, yang lebih ditonjolkan menggunakan warna cerah, yaitu kuning dan merah. Dan posisi yang strategis di sekitar bentuk tubuh malam membuat tokoh lebih mencolok dibandingkan motif lainnya. Lalu yang terakhir adalah memberikan pola repetisi motif bunga dan dedaunan di sisi kiri dan di kanan batik dibuat berulang atau dengan kata lain repetitif, menciptakan pola yang harmonis dan mempercantik komposisi visual secara keseluruhan. Untuk dasar-dasar pertimbangan desain motif batik kami ada beberapa hal yang kami pertimbangkan mengenai desain batik Panji Asmara Bangun dan Dewi Ragil Kuning, yaitu yang pertama, belum memiliki proporsi desain yang seimbang. Yang kedua, point of view dan elemen lainnya sama-sama terlihat mencolok. Yang ketiga, batik sebelumnya terlihat memiliki proporsi yang penuh. Dan yang terakhir yaitu menggunakan color-color yang kurang seimbang. Beberapa elemen desain yang kami kembangkan antara lain yaitu warna. Warna-warna utama yang digunakan adalah navy, coklat, merah, kuning, hijau, putih, dan ungu, yang mana merupakan kombinasi warna berani dan warna feminin untuk memberi keseimbangan pada estetika kain batik. Yang kedua yaitu elemen garis, memiliki garis lurus dan lengkung yang berulang seperti yang saya sebutkan tadi, di motif tubuh serta bunga dan dedaunan yang mengelilingi kain selaku bordir. Yang ketiga yaitu elemen bentuk. Bentuk yang paling ditonjolkan adalah motif tubuh, motif topeng, serta motif bunga yang merupakan simplifikasi dari wujud asli, yang mana kami dengan sengaja menaruh semuanya di tengah agar dapat langsung mendapatkan perhatian ketika dilihat. Lalu yang keempat adalah elemen ukuran, yang mana bisa dilihat dari kain kami. Rata-rata motif yang kami gambar menggunakan ukuran yang cenderung besar. Dan yang terakhir yaitu elemen ruang. Ruang kosong pada batik kami isi dengan titik-titik kecil untuk dapat lebih menyeimbangkan ukuran-ukuran motif lain yang tadi sudah besar. Berikut adalah hasil akhir dari desain motif batik kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Felicia, perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil desain batik topeng Malangan.
Untuk ide dan inovasi redesain motif batik kami, di sini kami tetap mempertahankan ciri khas topeng tersebut dengan warna-warna yang sudah ditetapkan dari cerita asal-usul topeng tersebut. Dan di sini kami juga membuat wajah topeng dengan memperjelas karakter dan membuat ruang lebih minimalis sehingga topeng dapat terlihat lebih menonjol dan berkarakter, juga membuat topeng tersebut yang sebelumnya kurang dapat dibedakan karena memiliki mimik dan bentuk wajah yang hampir mirip seperti yang ada pada kain. Motif pinggiran juga tetap dipertahankan. Lalu untuk ide dan inovasi yang kami lakukan adalah untuk membedakan bentuk topeng wajah laki-laki dan perempuan dengan cara mengubah topeng perempuan agar mempunyai tulang pipi, dan sedangkan untuk topeng laki-laki memiliki bentuk wajah yang lebih kotak, lancip pada dagunya. Selanjutnya, seperti cerita asal-usulnya, kami memasangkan antara Dewi Ragil Kuning dengan Panji Asmara Bangun dan Raden Gunung Sari dengan Dewi Sekar Taji. Selanjutnya, dasar-dasar pertimbangan redesain motif batik. Dengan redesain motif batik kami ini, tidak ada pergantian warna, tetapi perbedaan di penempatan setiap tokoh dan menambahkan elemen seperti garis, titik, yang dapat memperkaya keseluruhan batik ini. Dengan harapan, batik tersebut dapat memicu generasi muda untuk lebih mengenali tokoh-tokoh topeng Malangan. Warna-warna topeng memiliki makna, pesan, dan sifatnya masing-masing. Untuk keseluruhan batik ini, bentuk dan ukuran motif diperkecil pada pinggiran dan tengah dipenuhi oleh tokoh masing-masing yang cenderung besar agar orang tertarik dengan batik tersebut. Elemen desain yang dikembangkan antara lain, yang pertama ada warna dasar tetap menyesuaikan kain aslinya. Terdapat modifikasi warna wajah masing-masing karakter seperti Dewi Ragil berwarna kuning, Panji Asmara Bangun berwarna hijau, Dewi Sekar Taji berwarna putih, dan Raden Gunung Sari berwarna putih. Selanjutnya yang kedua ada garis. Panji Asmara Bangun dilambangkan dengan warna hijau, Dewi Sekar Taji berwarna putih, Raden Gunung Sari berwarna putih, dan Dewi Ragil berwarna kuning. Selanjutnya pada bentuk dapat diidentifikasikan dari proporsi muka. Redesain pada gambar terlihat perbedaan, yakni pada topeng perempuan wajah memiliki tulang pipi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajah topeng laki-laki. Selanjutnya untuk ukuran, topeng diperbesar secara signifikan. Hal ini untuk memperjelas ekspresi, bentuk wajah, dan atribut khas seperti kumis, warna kulit, dan mahkota, dan juga lebih menegaskan identitas tiap tokoh di dalam cerita. Dan yang terakhir ada ruang. Terdapat ruang kosong di antara topeng-topeng yang membuat setiap elemen bisa berdiri sendiri dan terlihat jelas secara berpasangan. Berikut tampilan batik sebelum dan sesudah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, selamat siang semuanya. Nama saya Cenai, saya perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil desain kami. Dalam pengembangan motif batik kali ini, kami mengusung pendekatan yang tetap menghargai nilai tradisional, namun tetap dikemas dengan sentuhan modern. Beberapa elemen utama yang kami kembangkan antara lain motif bunga sepatu dengan melati. Bunga sepatu dipilih sebagai simbol cinta, kekuatan, dan kelembutan dan keindahan. Lalu, sementara bunga melati melambangkan kesucian dan keanggunan. Kedua bunga ini kami kombinasikan dalam motif sebagai representasi kekayaan nilai budaya Jawa. Yang kedua, ada palet warna. Warna utama ungu tetap dipertahankan sebagai identitas, namun dengan tone yang sedikit lebih muda agar lebih segar. Warna putih juga ditambahkan untuk memperkuat kesan suci dan anggun. Yang ketiga, ada highlight tokoh utama. Dalam motif Asmara Bangun dan Dewi Ragil kuning, tokoh utama ditonjolkan agar makna cerita dalam batik lebih kuat dan mudah dikenali. Yang ketiga, ada pola repetasi. Pola dasar dimodifikasi dengan sentuhan elemen bunga, sepatu, dan melati, menciptakan komposisi repetisi yang harmonis namun tetap dinamis. Lalu yang terakhir, desain ini bertujuan untuk mengangkat kembali batik Malang dengan visual yang lebih relevan tanpa menghilangkan nilai filosofisnya. Baik, ini elemen desain yang kami kembangkan. Yang pertama ada warnanya itu kita memilih warna lavender. Yang kedua ada garis.
Garisnya tetap menggunakan garis dasar, tapi menyesuaikan dengan bentuk aslinya dan dimodifikasi dengan percampuran bunga sepatu dan bunga melati. Yang ketiga ada bentuk yang ditonjolkan adalah topeng Asmara Bangun dan topeng Dewi Ragil Kuning. Lalu yang keempat ada ukuran motif yang digambar adalah ukuran 250 x 120. Lalu ruang kosong pada batik diisi dengan bunga melati. Ini hasilnya. Sekian, terima kasih dari kelompok 12. Baik, saya Adam dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari desain kami. Untuk ide dan inovasinya, batik ini menggunakan teknik cat atau pengulangan untuk mempermudah dari proses produksi dari batik tersebut. Lalu kami juga mempertahankan latar belakang yang berwarna ungu, karena itu merupakan keunikan dari batik tokoh Panji Asmara Bangun dan Dewi Ragil Kuning. Dalam cerita Topeng Malang, tanaman bunga sepatu melambangkan pertumbuhan, kesuburan, dan kesetiaan. Oleh karena itu, kami akan menuangkan bunga sepatu tersebut di dalam batik desain kami. Alih-alih wajah topeng yang berserakan, Panji Asmara Bangun dan Dewi Ragil Kuning yang berukuran sama ditempatkan di tengah gunungan Pancasila, melambangkan keharmonisan dan keseimbangan. Beberapa pertimbangan redesign adalah karena batik tersebut kurang seimbang dalam peletakan objek topeng yang menyebabkan berkurangnya nilai estetika. Oleh karena itu, kami mengubah objek topeng pada batik yang berserakan dan ukuran tidak sama menjadi seragam dan tata letak yang harmonis agar desain batik menjadi lebih seimbang untuk menambah nilai estetika dan keunikan. Kemudian, untuk elemen yang dikembangkan dari warna, kami tetap mempertahankan warna ungunya karena itu merupakan memiliki kesan yang elegan dan juga menambah nilai estetika. Untuk garis, kami memilih warna emas karena melambangkan kemuliaan dari batik tersebut. Kemudian bentuk, kami mengembangkan objek utama yaitu topeng menjadi berukuran sama untuk menjaga keseimbangan desain. Untuk ukuran yang kami gunakan sesuai dengan standar ukuran batik dan dengan proses cat atau pemulangan. Dan ruang kosong, ada yang kami biarkan kosong dan tidak kami berikan motif agar batik tidak terkesan penuh dan mengurangi nilai estetika. Berikut adalah batik yang telah kami redesign. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya yang sudah presentasi di sini. Sekarang saatnya kita mempresentasikan karya yang sudah diwujudkan dari teman-teman artisan batik disabilitas yang diwujudkan menjadi produk fashion design ya. Gitu. Ini yang memperagakan mahasiswa sendiri ya, kita tidak menggunakan model profesional ya, kalau apa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini semuanya yang hadir di sini adalah mahasiswa semester 2. Jadi mereka angkatan 2024. Jadi dengan presentasi yang mereka sampaikan, dengan achievement yang mereka berikan, itu kalau untuk semester 2 itu udah luar biasa sekali gitu. Iya.
Terima kasih ya. Jadi mungkin udah selesai ya untuk penyampaian presentasi dan presentasi hasil karya produk desain fashion design kami ya. Mungkin kalau misalkan ada komentar dari teman-teman Yayasan Dimat, silakan mau disampaikan mungkin, jadi supaya sama-sama belajar di sini. Jadi teman-teman yang mahasiswa semester 2 ya dari Universitas Ciputra Surabaya bisa saling belajar ya dari artisan batiknya juga. Selamat yang kenalan, nama saya Dimat. Tadi saya itu kayak buat itu kamar tadi, bagus juga biasa. Selamat siang, nama saya Maria. Saya yang mendampingi anak-anak di fabel di tempat kami. Kebetulan mereka artisan batik yang tunawicara dan tunarungu. Mereka menghasilkan batik-batik tersebut. Nah, tadi dia menyampaikan bahwa desain kalian bagus. Kemudian yang nomor 1 dan nomor 2 dari kelompok 1 dan kelompok 2 warnanya sangat bagus kata dia. Untuk desainnya, pakaiannya sudah bagus. Kemudian dia menyampaikan bahwa dia menyelesaikan itu dengan warna naftol, indibosol, dan remasol. Itu yang mereka pakai. Untuk saat ini mereka masih menggunakan pewarna ini ya, bukan yang pewarna alam. Mereka masih mencoba untuk yang pewarna alam. Kemudian yang mereka gunakan cantik masih nomor 1 dan 2. Untuk 0 masih belum. Karena kalau pakai yang 0 warnanya masih masuk ke dalam malam. Terima kasih, itu yang dia sampaikan. Terima kasih banyak Ibu Maria dan Dimas ya. Ini udah berapa? 3 kali ya saya ketemu Dimas juga ya, gitu. Senang sekali. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin sekarang kita melanjutkan foto session ya, Pak Ais ya mungkin. Foto session, foto bersama atau apa? Iya, foto bersama Pak. Ya siap. Bisa maju ke depan untuk kita bisa foto yang bisa kelihatan bersama semua ya. sama Dimas, nah, artisannya di Coki bisa ikut juga, yang selama ini membantu membatik juga. Coki, Irfan, Dimas yang hadir hari ini. Bagi teman-teman mahasiswa bisa berkumpul di tengah di sepanjang jalur fashion show tadi. Dimas, di tengah. Mungkin teman-teman yang fashion tadi bisa menanggung ke depan juga untuk memamerkan hasil olahan produk batiknya. Dikira berdiri di mana ya? Kalian juga di situ, jadi di depan, jadi biar kelihatan. Kayaknya anak-anak ini.
Ke arah depan. Bisa ke depan untuk yang presiden. Supaya karyanya bisa yang pakai fashion tadi bisa maju ke depan yang 3. Nah, silakan maju ke depan. Agak maju sedikit, tiga belakang, yang 3%. Setelah di tengah ya, ini juga dilihat. Sesuai Pak. Ya. Oke, 1, 2, 3 J, 1, 2, 3. Kami posisi